Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 8, 81, 82, 83. Saat ini kita bertemu kembali di pelajaran kita IPS di kelas 8 ya. Bersama saya Ibu Dernika Simarmata SPD. Saat ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai negara Thailand ya. Nah, anak-anak Ibu, kita mulai pembelajaran kita. Negara Thailand ya. Lambang negara Thailand ya. Di sini sudah ada Ibu tampilkan ya. Kemudian bendera negara Thailand ya. Ada 3 warna, merah, putih, biru, kemudian putih merah ya. Nah, anak-anak Ibu, kita lihat sekilas identitas negara Thailand ya. Nah, yang pertama kepala negaranya adalah raja. Jadi Thailand ini sebuah negara yang berbentuk kerajaan. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya Bangkok. Hari kemerdekaan 5 Desember. Kemudian bahasa resmi di sana adalah bahasa Thai. Mata uangnya baht, luas wilayah 513.120 km persegi ya. Nah, nama Thailand dalam bahasa Thai adalah Pathet Thai yang artinya tanah kebebasan. Ya, Thailand adalah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa di kawasan Asia Tenggara, ya. Nah, kemudian kita lanjut dengan batas-batas negara Thailand, ya. Batas-batas negara Thailand yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos ya. Nah, di sini sudah Ibu tandai ya. Jadi negara Thailand adalah peta yang dibuat berwarna putih ya. Anak-anak Ibu perhatikan petanya ya. Nah, kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Myanmar ya. Jadi di sebelah utara dan sebelah barat ya, negara Thailand itu masih berbatasan dengan Myanmar ya. Kemudian di sebelah timur ya berbatasan dengan Kamboja dan Laos. Nah, kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Thailand ya. Nah, anak-anak perhatikan petanya ya. Nah, kemudian keadaan alam ya, keadaan alamnya yaitu letak dan batasnya. Batasnya tadi sudah Ibu jelaskan ya. Nah, kemudian kita lihatlah secara astronomis ya letaknya. Secara astronomis, negara Thailand terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur dan 106 derajat bujur timur ya. Nah, sekali lagi di sini Ibu tampilkan peta negara Thailand. Pada peta, gambar peta yang pertama, negara Thailand itu ya yang diberi warna dengan warna coklat muda ya, Nak ya, warna coklat muda. Ya. Nah, kemudian secara lengkapnya peta Thailand ya. Anak-anak kamu perhatikan yang di sebelahnya ya. Nah, kemudian kita lanjut dengan bentang alamnya ya. Nah, bentang alam
di negara Thailand yang pertama ya di wilayah dataran tengah ya atau disebut Central Plain Region merupakan dataran rendah aluvial ya membentang dari utara kurang lebih sepanjang 480 km ke arah pantai Siam. Daratan rendah ini merupakan inti dari negara Thailand dan meliputi dataran Sungai Chao Phraya, di mana Sungai Chao Phraya ini merupakan sungai yang terbesar di negara Thailand. Nah, Sungai Chao Phraya ini disebut juga dengan Mae Nam Chao Phraya ya. Nah, anak-anak ibu, yang kedua terdapat wilayah pegunungan atau disebut dengan mountain region yang berada di bagian utara ya, yaitu terdiri atas rangkaian pegunungan yang membujur dari arah utara ke selatan dari perbatasan dengan Myanmar sampai ke Sungai Nan. Nah, di negara Thailand ini terdapat puncak-puncak yang tinggi, tetapi yang paling tinggi puncaknya yaitu terdapat di puncak Doi Intanon ya, di mana tingginya 2.595 meter ya di atas permukaan laut. Nah, kemudian anak-anak kita lanjut. Yang ketiga adalah wilayah Plato Korat ya, yang luasnya ada sepertiga dari luas seluruh negara ini. Daerah ini membentang dari bagian utara dan timur kota Nakhon Ratchasima atau disebut dengan Korat ya, itu makanya disebut dengan Plato Korat ya. Jadi membentang itu mulai dari kota Nakhon Ratchasima sampai di Sungai Mekong ya. Nah, kemudian ya bentang alam yang keempat yaitu wilayah Tenggara atau Southeast Region, merupakan daerah sempit di sebelah tenggara dari Central Plain. Nah, kemudian bentang yang kelima wilayah Jazirah ya, berada di sebelah selatan dari wilayah Thailand. Di wilayah ini terdapat tanah genting, yaitu tanah yang menyempit yang diapit oleh dua laut ya. Itu pengertian tanah genting. Tanah genting itu yaitu tanah yang menyempit yang diapit oleh dua laut. Tanah genting tersebut ya dinamakan dengan tanah genting kera. Oke, kita lanjutkan mengenai penduduknya ya. Sebagian besar penduduk Thailand itu ya anak-anak berasal dari suku bangsa Thai ya. Nah, suku bangsa Thai, sisanya orang Tiongkok, Melayu, dan Mongolia yang berkulit kuning. Nah, anak-anak ibu, jumlah penduduk Thailand sekitar 60.607.000 jiwa. Sebagian besar penduduknya berasal dari suku Thai. Ya. Sehingga Thailand disebut juga Muang Thai. Penduduk Thailand mayoritas beragama Buddha.
Ya, agama tersebut juga menjadi agama utama. Sehingga di Thailand banyak terdapat pagoda. Ya. Nah, karena di Thailand itu banyak terdapat atau mayoritas terdapat agama Buddha, sehingga di Thailand banyak terdapat pagoda. Thailand mendapat julukan negeri ya karena banyak terdapat pagoda. Ya, Thailand mendapat julukan negeri 1000 pagoda. Kenapa? Karena banyak terdapat pagoda di negara tersebut. Nah, apa itu pagoda? Pagoda itu adalah tempat beribadah umat Buddha. Nah, jadi gambar yang Ibu tampilkan ini adalah salah satu dari sekian bentuk-bentuk pagoda yang terdapat di negara Thailand ya. Nah, kemudian kita lihat perekonomian negara Thailand. Kegiatan ekonomi lain penduduk Thailand adalah di bidang kehutanan, pertambangan, industri, dan pertanian. Hasil hutan Thailand adalah yang utama adalah kayu jati. Ya, hasil hutan Thailand yang utama adalah kayu jati. Hasil tambang Thailand yang paling banyak adalah timah dan mangan. Ya, industri di Thailand menghasilkan industri tekstil, semen, dan barang-barang elektronik. Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama penduduk Thailand. Hasil utamanya adalah padi. Thailand menjadi negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Maka dari itu, negara tersebut juga dijuluki lumbung padi ASEAN. Ya. Nah, anak-anak, sekitar 60% dari seluruh angkatan kerja Thailand dipekerjakan di bidang pertanian. Beras adalah hasil bumi yang paling penting. Thailand adalah eksportir besar di pasar beras dunia. Ya. Komoditi pertanian lainnya yang dihasilkan dengan jumlah yang cukup besar adalah ada ikan dan produk-produk perikanan lainnya. Ya, kemudian ada tapioka, ada karet, biji-bijian, dan gula. Ekspor makanan, jadi itu seperti tuna kaleng, nanas ya, kemudian ada udang beku. Nah, kemudian anak-anak Ibu, dalam sektor pertambangan, peternakan, dan hasil alam lainnya juga memberikan kontribusi yang besar bagi devisa negara Thailand. Thailand telah memasuki dunia industri yang lebih maju dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Ya. Nah, jadi Thailand juga sudah memulai memasuki dunia industri ya yang lebih maju. Nah, anak-anak Ibu, kita lihat sumber daya alamnya. SDA berupa hasil pertanian yang ada di negara Thailand. Misalnya ada padi, jagung, ketela pohon, ada tembakau, kopra, dan karet. Nah, kemudian hasil pertambangan yang paling utama di sana adalah timah. Oleh sebab itu, Thailand merupakan negara penghasil timah terbesar. Nah, selain timah ada lagi gas alam dan tungsten.
Ya, tungsten ini semacam logam. Nah, kemudian anak-anak ibu, ya, hasil pariwisatanya yaitu memberdayakan kekayaan dan keindahan alamnya. Ya, jadi di Thailand itu ada banyak terdapat pantai-pantai yang sangat indah, ya, yaitu di Pulau Phuket. Ya, di Pulau Phuket itu banyak terdapat pantai. Ya, contohnya ada Pantai Paradis, kemudian ada Pantai Bang Tao, kemudian ada Pantai Karon, ya, dan masih banyak lagi. Ada terdapat 15 pantai di Pulau Phuket yang sangat indah, ya. Nah, kemudian anak-anak ibu, dari kerjasama internasional, hubungan luar negeri, ya, negara Thailand yaitu salah satu pendiri ASEAN bersama dengan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Dan kota Bangkok yang merupakan ibu kota Thailand itu adalah kota di mana organisasi geopolitik dan ekonomi ASEAN ini didirikan atau ditandatangani. Ya, di kota Bangkok lah ditandatangani pendirian organisasi ASEAN. Nah, kemudian selain sebagai anggota ASEAN, Thailand juga merupakan anggota PBB, ya, dan lembaga-lembaga di bawah PBB seperti ada APEC dan Interpol, ya. Nah, kemudian anak-anak ibu, ya, dari penjelasan materi yang ibu ajarkan tadi, ya, ada tugas yang harus kamu kerjakan, yaitu tugasnya ada 10 berupa isian. Nah, tugas ini kamu kerjakanlah ini di kertas double folio, ya. Dan kemudian jangan lupa menuliskan nama dan kelasnya. Nah, sampai di sini materi pembelajaran kita. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya di minggu depan, ya. Ibu berharap semua anak-anak ibu dalam kondisi yang sehat. Ya, selamat belajar, tetap semangat.